Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Di sini saya ingin berdongeng tentang asal-usul Indramayu. Menurut Babat Dermayu, penghuni pertama Indramayu adalah Raden Arya Wiralodra yang berasal dari Bagelen, Jawa Tengah, putra Tumenggung Gagak Singalodra. Raden Arya Wiralodra gemar olah kanuragan, tirakat, dan juga bertapa. Di suatu hari, Raden Arya Wiralodra ingin bertapa di perbukitan Melaya di kaki Gunung Sumbing. Setelah melampaui 3 tahun, ia mendapat wangsit. "Hai Wiralodra, jika engkau ingin berbahagia berketurunan di kemudian hari, maka carilah lembah Sungai Cimanuk manakala telah tiba di sana, dan tebanglah sebagian belukar secukupnya untuk mendirikan pedukuhan dan menetaplah di sana. Kelak tempat itu akan menjadi subur, makmur, dan 7 turunanmu itu akan memerintah di sana." Dengan didampingi Ki Tinggil dan bersenjata cakra undaksana, berangkatlah mereka ke arah barat untuk mencari Sungai Cimanuk berdasarkan wangsit tersebut. Suatu senja, mereka menemukan sebuah sungai yang besar. Wiralodra mengira sungai itu adalah Sungai Cimanuk. Tertidurlah mereka di sana. Di suatu pagi hari, mereka melihat ada orang tua yang menegur dan menanyakan tujuan perjalanan mereka. Dan Wiralodra pun menjawab apa maksud tujuan perjalanan mereka. Namun orang tua itu menjawab bahwa sungai ini bukanlah Sungai Cimanuk karena Sungai Cimanuk sudah terlewat. Setelah berkata demikian, orang tua itu pun lenyap. Dan menurut riwayat, orang tua itu adalah Ki Buyut Sidung Kidang Menanjung dari Pajajaran. Ki Sidung adalah seorang penawakan Tumenggung Sri Baduga yang hidup pada tahun 1474 hingga 1513. Berangkatlah mereka ke arah timur laut untuk mencari Sungai Cimanuk. Setelah berhari-hari berjalan, mereka menemukan sebuah sungai yang besar. Wiralodra berharap sungai itu adalah Sungai Cimanuk. Tiba-tiba mereka melihat ada sebuah kebun yang sangat indah. Namun pemilik kebun tersebut sangatlah congkak, sehingga Wiralodra tidak mampu untuk menahan emosinya. Ketika ia hendak membanting pemilik kebun tersebut pun lenyap dan muncul suara, "Hai cucuku Wiralodra, ketahuilah bahwa hamba adalah Ki Sidung. Dan sungai ini bukanlah Sungai Cimanuk. Sungai ini adalah Sungai Cipunegara. Sekarang teruskanlah perjalanan ke arah timur laut untuk mencari Sungai Cimanuk. Kelak kau bertemu kijang bermata berlian, ikutilah di mana kijang itu lenyap, dan itulah Sungai Cimanuk yang Tuan cari." Saat mereka melanjutkan perjalanan,
bertemu ada seorang wanita yang bernama Dewi Larawana yang memaksa untuk dipersunting Wiralodra. Namun Wiralodra menolaknya sehingga membuat Dewi Larawana marah dan menyerangnya. Wiralodra pun mengeluarkan cakranya ke arah Dewi Larawana. Dewi Larawana pun lenyap. Dengan bersamaannya bermuncul Kijang bermata berlian. Kijang itu lari ke arah timur laut dan Wiralodra pun segera mengejar Kijang itu, di mana Kijang itu lenyap di hadapan sebuah sungai yang sangat besar. Karena Wiralodra lelah, mereka pun tertidur. Saat Wiralodra tertidur, ia bermimpi bertemu Kisidung. Dalam mimpinya, Kisidung berkata bahwa inilah sungai Cimanuk yang kelak akan menjadi tempat bermukim. Setelah ada kepastian lewat mimpinya, Wiralodra dan Kitinggil membuka ladang dan membuat gubuk. Mereka menetap di sebelah barat ujung sungai Cimanuk. Pedukuhan Cimanuk itu makin hari makin banyak penghuninya. Di antaranya wanita cantik paripurna yang bernama Nyi Endang Dharma. Nyi Endang Dharma hebat dalam melakukan ilmu kanuragan sehingga memikat perhatian Pangeran Guru dari Palembang yang mengajak 24 muridnya untuk menantang Nyi Endang Dharma. Singkatnya, mereka semua pun tewas dikuburkan di makam yang sekarang terkenal dengan sebutan Makam Selawe. Untuk menyaksikan langsung kehebatan Nyi Endang Dharma, Wiralodra harus mengajak adu kesaktian bersama Nyi Endang Dharma. Namun Nyi Endang Dharma kewalahan menghadapi serangan dari Raden Wiralodra. Nyi Endang Dharma pun loncat terjun ke arah sungai Cimanuk untuk mengakui kekalahannya. Raden Wiralodra pun mengajak Nyi Endang Dharma untuk kembali membangun pedukuhan itu. Namun Nyi Endang Dharma tidak mau, hanya berpesan, "Jika kelak Tuan hendak memberi nama pedukuhan ini, maka namailah dengan nama hamba. Kiranya permohonan hamba ini tidak berlebihan, karena hamba ikut andil dalam pembangunan daerah ini. Untuk mengenang jasa orang yang telah ikut membangun pedukuhannya, maka pedukuhan ini dinamakan Dharma Ayu, yang di kemudian hari menjadi Indramayu." Itulah kisah asal-usul berdirinya daerah Indramayu. Pesan dari dongeng tersebut adalah, jika engkau memiliki cita-cita yang ingin kau gapai, maka jangan pantang menyerah untuk menggapai cita-cita tersebut. Sekian dongeng dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.